Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Husaini, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Kategori 1 Angkatan 3 Universitas Ahmad Dahlan. Dengan nomor peserta PPG 201500978559. NIM PPG 2321563689. Saya mengajar di SD Negeri 3 Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran kelas 5 dengan materi sifat-sifat cahaya model pembelajaran PJBL. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Udah siap belajarnya? Siap. Yes. Tepuk tangan sekali buat kita semua. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kepada Allah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita ikuti pembelajaran seperti biasanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita nyanyikan lagu nasional. Teman, mari kita nyanyikan lagu nasional kita. Doanya baru. Gawat Pancasila, akulah pendukungmu. Prayoga proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, siapa hari ini yang tidak hadir? Abdul Zik. Siapa lagi? Maisarah. Baiklah. Bila teman kita lagi sakit, kita doakan cepat sembuh. Bila teman kita malas sekolah, kita doakan rajin sekolah. Baiklah, kita hari ini belajar. Pembelajaran kita yaitu IPAS. Mata pembelajaran apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Apa itu cahaya? Siapa tahu? Penerang. Itu namanya cahaya. Tanpa cahaya bisa kita lihat? Lawan dari terang apa? Kenapa bisa gelap?
Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Kita melihat memerlukan Cahaya. dengan ada cahaya menjadi Terang. terang. Tanpa cahaya menjadi gelap. Contoh terang. Kapan terjadi terang? Dan gelap. Bisa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Terang itu kapan? Siang. Ya, terang itu di siang hari. Gelap itu kapan? Malam hari. Yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup penuh dengan cahaya. Begitu pula dalam kehidupan hari-hari, dalam aktivitas kita memerlukan cahaya. Kita memerlukan cahaya. Tanpa cahaya bisa jalan enggak? Apa yang terjadi kita ke jalan tanpa cahaya? Kita berjalan dalam kegelapan. Apa yang akan terjadi? Ya, bertabrakan. Karena tidak bisa kita tidak kelihatan benda apa yang di depan. Apa itu penerang? Yaitu cahaya. Cahaya ini dia punya sifat. Sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? 5. Ya, 5 sifat cahaya. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Apalagi? Cahaya dapat dipantulkan. Apalagi? Dapat dibiaskan. Apalagi? Ya, dapat menembus. Apalagi? Ya, cahaya dapat diuraikan. Ada 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Berarti cahaya tidak bisa belok-belok. Tapi kok ada cahaya belok-belok? Macam mana itu? Gimana caranya? Kalau misalnya kan kita mau lihat di sana, tapi terhalang dengan tembok. Cara kita untuk melihat benda itu yang di sana, yang di simpang itu, yang terhalang tadi dengan tembok, caranya bagaimana? Menggunakan cermin. Ya. Karena apa? Kenapa kita bisa gunakan cermin? Bisa menembus benda bening. Yang lain? Ya, karena cermin bisa memantul. Nah, jadi caranya kita melihat benda yang ada di samping kiri. Akan tetapi benda tersebut terhalang dengan sesuatu yang tidak menembus cahaya. Caranya kita senterkan ke cermin agar pantulannya tepat ke benda yang terhalang tadi. Nah, berarti sifat cahaya udah ada dua macam. Yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan. Nah, kita gunakan senter atau apa lagi yang bisa kita gunakan untuk cahaya? Lilin, apalagi? Api, apalagi? Lampu. Nah, banyak. Pokoknya sifatnya adalah cahaya yang bisa menimbulkan cahaya. Nah, ya. Baiklah, kita sekarang untuk mendalami pembelajaran kita hari ini,
Coba diperhatikan, Bapak akan menampilkan pembelajaran kita dalam bentuk video. Perhatikan baik-baik. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang berbunyi dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah di ruangan yang cukup tinggi, cahaya bisa masuk melalui sebagian kanan. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa yang sifatnya terhadap cahaya terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiarkan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa cahaya beratas lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merata ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai ini akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sering ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, kita terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembuatan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya.
Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Contoh lain peristiwa pembunuhan cahaya adalah sumber terang berikut ketika sebagian sendok ditemukan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya ini merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Langit matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan berurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembunuhan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Dan kita rupanya cahaya itu ada berapa macam sifatnya? 6 macam. Yang pertama cahaya merambat lurus. Cahaya itu tidak bisa belok-belok. Nah, jadi dia tetap lurus. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Selanjutnya cahaya bisa menembus benda bening. Apa yang di kelas kita ini? Selanjutnya sifat cahaya bisa dibiaskan. Yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Kita akan nanti membagikan beberapa kelompok. Kita akan menggunakan beberapa bahan. Yang pertama kita gunakan kardus. Selanjutnya kita akan menggunakan cermin. Untuk apa cermin? Ya, kita untuk melihat dan membuktikan cahaya bisa dipantulkan. Selanjutnya pewarna. Selanjutnya kita akan menggunakan air bening, dan kita akan menggunakan apa ini? Senter. Untuk apa senter? Sebagai sumber cahaya. Dan selanjutnya kita akan menggunakan sunlight. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Coba sekarang bagi kelompok. Jadi ini kelompok 1. Ini adalah LKPD. Di sini dituliskan apa yang sedang dikerjakan dan bahan apa aja yang digunakan. Selanjutnya bagaimana langkah kejadiannya. Yang pertama jangan lupa tulis nama ketua kelompok dan anggotanya. Kedua, sendok atau pipet. Setelah itu nanti ada rangkuman. Coba sekarang buatkan.
sini dan kira-kira ini masih menembus nggak? Cahaya menembus benda bening. Coba mana senternya? Ini adalah cahaya berbentuk bayangan. Coba ke belakang lagi. Mana bayangannya? Mana bayangan? Ya, ini adalah berbentuk bayangan. Yang menembus benda bening bagaimana? Gantian. Coba dekat lagi. Ini adalah menembus benda bening, tembus ke belakang benda. Itu namanya menembus benda bening. Cahaya itu dapat dipantulkan. Apa itu? Cahaya merambat lurus. Teman-teman lain coba perhatikan biar bisa ditanya. Tepuk tangan dulu sekali buat teman kita yang udah berani. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan diri dari hasil kerja kelompok kami. Ya. Ketuanya Faizul Akbar. Ya. Anggota Kaisar, Ikram, dan Arul. Ya. Kegiatan saya merambat lurus. Bahan-bahan yang digunakan kardus, empan, pisau, dan gunting. Ukur cahaya. Dengan setelah melakukan kegiatan proyek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus. Cara membuat mengunting karton dan dilubangi sehingga cahaya merambat lurus. Apa yang terjadi? Cahaya merambat lurus sehingga tidak bisa dibelok-belok. Tepuk tangan sekali buat teman kita dari kelompok C. Bagaimana kelompok lain, ada pertanyaan ke kelompok C? Kami dari kelompok D ingin menanyakan kenapa cahaya tidak bisa berbelok. Dari kelompok B ada pertanyaan? Nah, yang pertama berarti kelompok D menanyakan kenapa cahaya tidak bisa belok. Yang kedua dari kelompok B, bagaimana caranya membuktikan cahaya itu merambat lurus? Kami dari kelompok C ingin menjawab pertanyaan dari kelompok D. Kenapa cahaya tidak bisa dibelok-belok? Karena cahaya merambat lurus. Ya, dengan menggunakan alat peraga. Ini jawabannya kelompok D, kelompok B. Berarti dengan menggunakan lobang kardus. Nah, dengan kita menggunakan kardus ini adalah sudah diberi lobang. Dengan melakukan penyinaran cahaya di sekitar lobang ini merambat lurus. Ya, coba silakan duduk kelompok C. Kelompok D ingin mempresentasikan diri kerja kelompok kami. Ketua Muhammad Petani, anggota Muhammad Abdal, Muhammad Sofian Barudi, Ahmad Zuhairi. Kegiatan cahaya dapat diuraikan. Bahan yang digunakan air, Ya. Sunlight. Ya. Mana senternya? Ya. Rangkuman setelah melakukan kegiatan proyek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya bisa diuraikan. Ya. Cara membuat: air dibuang sedikit dan dicampurkan dengan baterai dan ditiup.
lalu menggunakan cahaya senter. Apa yang terjadi? Cahaya diuraikan dan terbentuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kami dari kelompok Dah. Tepuk 1. Tepuk. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2, 3. Ya. Masih semangat? Siap belajar? Ya, oke. Jadi inilah kesimpulan kita yang bahwa cahaya itu memiliki cahaya itu adalah sumber penerang. Sekarang ada beberapa tugas yang harus dijawab. Soal yang pertama adalah ada berapa macam sifat cahaya? Yang kedua, dengan apa kita membuktikan siang dengan malam? Ya, alhamdulillah menyelesaikan tugas kita hari ini. Kita belajar hari ini apa? Ya, cahaya dan sifat-sifat cahaya dan sifat-sifatnya. Tujuan kita belajar yang pertama, kita tahu dan kita mengerti apa itu cahaya. Udah mengerti arti cahaya apa itu? Arti cahaya penerang. Dan sifat cahaya udah tahu? Berapa sifat cahaya? Ya, yang pertama merambat lurus. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini,
Kita nyanyi lagu daerah kita. Lagu apa? Bunga jempa, bunga jempa megah di Aceh. Bunga sirih indah raganya. Putih kuning majan kumira, bunga siola indah raganya. Putih kuning majan kumira, bunga siola indah raganya. Lam sinar bulan angin pelayun, durus si on yang mana-mana. Putih kuning menjam kumira, bunga siola indah raganya. Teman-teman, karena kita sudah belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah. Maka Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Bapak memberi salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.